Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Kansa Saidina dari kelas 4E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan studi literatur yang sudah saya buat berjudul Evaluasi Kritis Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif. Studi literatur atas implementasi kuota gender di DPRD DKI Jakarta periode 2019 sampai 2024. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang serta rumusan masalah yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Check it out. Demokrasi representatif sebagai sistem pemerintahan modern menuntut adanya partisipasi politik yang luas dan setara dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili seperti perempuan. Dalam konteks demokrasi, representasi bukan hanya tentang jumlah atau keterwakilan secara numerik, melainkan juga tentang sejauh mana individu-individu yang duduk di lembaga legislatif mampu membawa suara, kepentingan, dan aspirasi kelompok yang mereka wakili ke dalam proses pembuatan kebijakan. Perempuan sebagai setengah dari populasi bangsa memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, sejarah panjang ketimpangan gender dalam ranah politik menyebabkan keterlibatan perempuan dalam politik praktis seringkali masih berada di bawah bayang-bayang dominasi laki-laki. Oleh karena itu, memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sebagai respons terhadap ketimpangan ini, Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap partai politik. Kebijakan ini lahir dari semangat reformasi dan diatur dalam berbagai regulasi, dengan tujuan utama mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen. Penerapan kuota gender ini merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan akses bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik yang selama ini cenderung eksklusif. Namun demikian, meskipun secara normatif kuota ini telah diterapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian keterwakilan perempuan masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menimbulkan Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lembaga legislatif daerah dengan peran strategis dalam proses perumusan kebijakan publik di ibu kota negara pada periode 2019 sampai 2024. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, proporsi anggota perempuan di DPRD DKI Jakarta hanya mencapai sekitar 21,7%. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara harapan normatif yaitu 30% dan kenyataan empiris yang terjadi. Padahal sebagai pusat politik dan ekonomi nasional, DKI Jakarta semestinya menjadi cerminan dari kemajuan demokrasi yang lebih progresif dan setara, termasuk dalam hal keterwakilan gender. Rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga legislatif ini juga dapat berdampak pada terbatasnya perspektif gender dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah. Penting untuk memahami bahwa representasi perempuan dalam politik tidak hanya cukup dilihat dari sisi kuantitas atau jumlah kursi yang mereka duduki. Kehadiran perempuan dalam parlemen harus mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan serta kelompok marginal lainnya secara nyata dalam kebijakan publik. Dengan kata lain, representasi politik harus dilihat dari dua sisi, yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan keberadaan fisik perempuan dalam struktur kekuasaan, sementara representasi substantif menekankan pada sejauh mana perempuan politisi benar-benar membawa isu-isu gender dan keadilan sosial ke dalam forum pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, keberadaan perempuan dalam DPRD DKI Jakarta perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui apakah peran yang telah mencerminkan kedua bentuk representasi tersebut secara optimal. Lalu di sini ada 3 rumusan masalah utama yang nantinya akan terjawab dalam pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan kuota gender dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta. Yang kedua,
Apakah keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta telah mencerminkan representasi politik secara substantif? Lalu yang terakhir, bagaimana teori perwakilan politik menjelaskan realitas representasi perempuan dalam konteks legislatif Indonesia? The Concept of Representation pada tahun 1967, Pitkin membagi konsep perwakilan ke dalam 4 dimensi utama, yaitu formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Representasi formalistik menekankan pada aspek prosedural, yaitu bagaimana seorang wakil memperoleh legitimasi melalui pemilihan atau penunjukan resmi. Representasi deskriptif melihat apakah wakil secara sosial atau demografis mencerminkan konstituennya, misalnya berdasarkan etnis, agama, atau gender. Representasi simbolik berkaitan dengan makna dan kepercayaan simbolik yang diberikan oleh masyarakat kepada wakilnya, terlepas dari tindakan nyata yang dilakukan. Penelitian ini secara langsung menguji efektivitas implementasi kuota gender 30% di DPRD DKI Jakarta melalui kajian literatur dengan menggunakan kerangka teori Pitkin untuk mengevaluasi apakah keberadaan perempuan di parlemen daerah tidak hanya memenuhi aspek kuantitatif tetapi juga berkorelasi dan keberpihakan terhadap isu-isu perempuan. Artinya, kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif harus ditelaah lebih dalam mengenai kontribusinya. Nah, implementasi kebijakan afirmatif berupa kuota 30%, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan langkah strategis untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik. Kebijakan ini telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Pemilu. Namun, dalam praktiknya, capaian keterwakilan perempuan di tingkat daerah, khususnya di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019 sampai 2024, dari total 106 anggota dewan, hanya ada 23 orang atau sekitar 21,7% yang merupakan perempuan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan terhadap target kuota 30% yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara normatif telah ada upaya afirmatif, secara substansif masih terdapat tantangan dalam mewujudkan representasi politik perempuan yang setara. Hal ini mendorong perlunya evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen partai politik, dukungan struktural, dan budaya politik yang masih didominasi oleh laki-laki, serta penguatan kapasitas perempuan dalam arena politik. Konsep representasi politik yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin pada tahun 1967 membedakan antara representasi simbolik serta substantif. Nah, representasi simbolik atau deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitatif. Sementara representasi substantif menekankan pada sejauh mana kehadiran tersebut mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks DPRD DKI Jakarta, keterwakilan perempuan sebagian besar masih berada pada level simbolik. Kehadiran perempuan di parlemen lebih banyak mencerminkan pemenuhan angka formal saja. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk pengaruh nyata terhadap arah kebijakan. Representasi substantif baru dapat terwujud jika perempuan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memiliki otoritas, kompetensi, dan peran aktif dalam legislasi pengawasan serta penyusunan anggaran yang responsif terhadap kesetaraan gender. Namun demikian, dalam penelitian Esti Ekawati pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kapasitas individu perempuan, melainkan pada struktur internal partai politik yang belum mendukung proses kaderisasi secara meritokratis. Dominasi elit laki-laki dalam struktur partai masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh posisi strategis secara adil. Temuan ini diperkuat oleh Susri Adini dan Mahyudin pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa komunikasi politik perempuan di ruang publik kerap teredukasi oleh dominasi wacana laki-laki, sehingga mendorong perempuan untuk menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi politik yang maskulin demi mendapatkan perhatian dan legitimasi.
Artinya, sintesis dari berbagai literatur ini menegaskan bahwa keberhasilan representasi substantif harus disertai dengan transformasi institusional di tingkat partai politik dan parlemen yang memungkinkan lingkungan politik yang lebih inklusif, adil, dan setara. Saya pribadi menilai bahwa implementasi kuota gender di DPRD DKI Kota Jakarta pada tahun 2019 sampai 2024 memang menunjukkan kemajuan secara formal, namun belum mencapai keberhasilan secara substantif. Nah, keberadaan kuota gender 30% keterwakilan perempuan cenderung menjadi angka simbolik tanpa makna yang mendalam apabila tidak disertai dengan komitmen nyata dari partai politik dan lembaga legislatif. Tidak adanya keseriusan partai dalam membina dan mengembangkan kader perempuan secara berkelanjutan membuat kehadiran perempuan dalam parlemen bersifat sporadis dan tidak strategis. Struktur parlemen yang belum bertransformasi ke arah yang lebih setara turut mempersempit ruang diskusi bagi politisi perempuan, sehingga suara mereka seringkali tidak memperoleh legitimasi yang memadai. Ketiadaan perlindungan institusional terhadap politisi perempuan dari praktik marginalisasi, baik dalam bentuk pembungkaman maupun stereotip gender, menjadi faktor yang semakin memperlemah posisi mereka dalam dinamika politik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan afirmatif tidak dapat diukur semata-mata terpenuhinya angka kuota, tetapi juga dari sejauh mana sistem politik secara keseluruhan mampu membuka ruang partisipasi yang adil dan bermakna bagi perempuan. Nah, sebagai penulis, saya dapat menyarankan untuk mewujudkan representasi politik perempuan yang substantif, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Yang pertama, misalnya dengan partai politik yang harus melakukan transformasi internal dengan menciptakan sistem kaderisasi yang meritokratis dan inklusif terhadap perempuan, serta memberikan ruang kepemimpinan yang setara. Lalu yang kedua, parlemen daerah perlu membangun lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, menghargai keberagaman perspektif gender, dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi politisi perempuan. Yang ketiga, dibutuhkan dukungan regulatif dan institusional yang menjamin perlindungan terhadap perempuan yang dari marginalisasi, diskriminasi, maupun kekerasan gender di ranah politik. Dan yang terakhir, penting untuk terus memperkuat kapasitas dan kesadaran gender bagi seluruh anggota parlemen agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara inklusif dan adil terhadap seluruh gender. Nah, sekian dulu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.